Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1089 Roan hilang. Bahkan Regio tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit emosional setelah melihat ibunya sehat kembali. Meskipun emosi di ekspresinya menghilang secepat itu datang. Akhirnya, Natalia menatap Ryan, masih menangis. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana saya bisa membayar Anda kembali untuk ini? Ryan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Tidak perlu. Regio dan saya adalah bagian dari kelompok senior Fabio, jadi tugas saya untuk membantu. Jika ada pembayaran, senior Fabio yang akan melakukannya. Hahaha. Regio, di sisi lain, tidak terlalu suka mendengarnya. Aku berhutang banyak padamu. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsipku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Ryan menepuk bahu Regio sebagai tanggapan. Bagaimana kalau lebih banyak tersenyum sebagai pembayaran? Percayalah, Anda tidak ingin menjadi pemarah seperti orang tertentu yang saya kenal. Regio tercengang. Ini, mungkin agak sulit. Yah, pikirkanlah, kata Ryan sebelum dia berbalik ke pintu. Segera setelah itu, dia membukanya dan membiarkan Colin dan para pelayan kembali ke dalam. Senior Colin, aku sudah selesai di sini. Itu berhasil. Colin langsung bertanya. Namun, tidak ada alasan bagi Ryan untuk menjawab karena sudah jelas bagi semua orang karena kebahagiaan Natalia. Mengesankan, kau melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh tabib kerajaan. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Saya memiliki keuntungan besar karena afinitas elemen cahaya saya. Bukan karena para tabib itu buruk. Hanya saja mereka tidak dapat meniru saya. Tidak ada orang tanpa afinitas elemen cahaya yang bisa. Namun, Ryan mengabaikan pertukaran elemen dari penjelasannya. Colin menghela nafas sebelum keluar dari ruangan bersama Ryan. Mari kita tinggalkan Regio bersama ibunya untuk sementara waktu. Aku masih belum sempat menunjukkan kamarmu dan kamar kakakmu. Tentu, ayo pergi ke sana. Ryan juga ingin beristirahat. Dengan itu, Colin menyelesaikan perkenalan dan meninggalkan Ryan di kamarnya sebelum kembali melakukan tugasnya sendiri. Bagaimanapun, dia masih manajer rumah. Sister Orb, apakah ada formasi pemantauan di sini? Ryan bertanya begitu dia ditinggalkan sendirian. Tidak, tidak ada formasi di ruangan ini kecuali formasi anti-Divine Sense dan Soul Power Scan yang Colin tunjukkan padamu. Ruangan itu memiliki fitur privasi bawaan, dan kata-kata Sister Orb menegaskannya. Bagus. Kalau begitu, aku bisa memasuki alam permata jiwa sebentar. Beritahu aku ketika Roan kembali. Dengan itu, Ryan langsung menuju ke bengkel pandai besi di alam dimensi. Dia masih ingin mengerjakan sisa-sisa bumi yang dia dapatkan dari desa Kosels. Ryan dalam suasana hati yang baik dan pasti bersenang-senang di bengkel pandai besi. Namun, seseorang yang tidak bersenang-senang adalah Roan. Asteris Bang. Asteris. Tiba-tiba, sebuah tubuh dikirim terbang melalui ruang tempur ilusi. Asteris menabrak. Asteris. Asteris hancur. Asteris. Tubuh itu tidak lain adalah Roan. Baru saja, dia telah diliputi oleh kekuatan Gulia, tidak mampu menahan gerutuannya. Asteris gemuruh. Asteris. Dia tidak menyerah, tentu saja. Dia perlahan keluar dari puing-puing saat dia melihat Gulia di kejauhan. Gulia terbukti beberapa kali lebih kuat dari para pembudidaya Saint Realm di Kosek, yang sudah diharapkan Roan. Dia bisa mengalahkan pembudidaya alam Saint tahap tengah dari tempat itu sendirian. Gulia, di sisi lain, hanya di tahap awal, tetapi bahkan dia tidak bisa menang. Menarik. Tentu saja, Gulia menganggap pertarungan itu sangat menghibur. Dia melihat sekeliling tubuhnya dan bisa melihat beberapa luka kecil di sana-sini. Benar saja, Roan tetaplah Roan. Dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia tidak akan turun tanpa meninggalkan beberapa luka. Benar-benar mengesankan. Saya 3 tahap di atas Anda, dan saya juga di alam berikutnya. Bahkan dengan itu, Anda dapat menimbulkan cedera pada saya. Saya tidak berpikir Anda dapat menjembatani kesenjangan antara kami dengan tahap tambahan atau 2. Namun, jika kita berada di level yang sama, aku mungkin yang akan kalah di sini. Gulia kemudian mengarahkan pedang besarnya ke Roan. Namun, itu hanya membuat saya bersemangat. Itu berarti saya masih memiliki lebih banyak potensi untuk dijelajahi.
Saya tidak percaya saya tidak dapat menandingi siapapun di level yang sama. Ayo lanjutkan. Ternyata gadis ini cukup brutal dan menggunakan kekuatannya yang lebih tinggi bersama dengan bakatnya yang lebih tinggi untuk mengalahkan orang lain. Roan juga berpikir bahwa senjata pilihannya sangat cocok untuk gadis itu. Mendengar kata-kata Gulia, Roan hanya bisa mengangguk. Kamu benar, kamu masih memiliki lebih banyak potensi untuk digali. Roan juga mengarahkan bintang putihnya ke Gulia. Ayo pergi. Sekitar 1 jam kemudian, Ryan dipanggil oleh Sister Orb. Roan kembali sekarang, atau apa yang masih tersisa darinya. Kiri dari dia. Kata-kata itu membingungkan Ryan, yang segera membuatnya menghentikan pekerjaannya untuk keluar dan melihat. Sialan. Ryan belum pernah melihat Roan dalam keadaan hancur seperti ini. Jelas sekali dia memiliki banyak tulang yang patah. Darah bisa terlihat di mana-mana. Salah satu matanya tampak rusak saat dia memegang bintang putihnya dengan tangan lain dari biasanya. Nah, untuk Roan, kedua tangan memiliki kekuatan yang sama saat dia berlatih dengan keduanya. Hanya saja dia biasanya menggunakan sisi yang paling mengganggu lawan untuk dilawan. Ryan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu sudah mati? Tidak, kamu sudah mati sejak awal. Maksud saya, apakah kamu sudah mati? Roan melirik Ryan dengan matanya yang bagus, memberitahunya, hentikan omong kosong itu. Aku akan segera sembuh. Baik Sister Orb dan Ryan sama-sama bingung. Mengapa kamu belum menyembuhkan dirimu sendiri? Roan kemudian mengeluarkan beberapa batu surgawi dari cincin tata ruangnya sebelum menyerap energi di dalamnya. Saya menyembuhkan sekali di depan Gulia, yang membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa memberi saya waktu untuk melakukan itu. Tentu saja, saya tidak bisa menyembuhkan diri sendiri karena saya harus bertahan dan menyerang sepanjang waktu. Kami berjuang tanpa henti sampai akhirnya saya sembuh, kehabisan kekuatan jiwa surgawi dan hilang. Ryan terkejut mendengarnya. Namun demikian, jelas bahwa Roan membawa sedikit pujian untuk Gulia di balik kata-katanya sendiri. Sangat jarang bagimu untuk mengenali seseorang seperti itu. Roan mengangguk setuju. Lagi pula, sangat jarang melihat seseorang menggunakan kemampuan mereka sejauh itu. Jika mereka yang berpartisipasi dalam wisata tanah suci semuanya seperti ini, maka itu akan sangat menarik. Bab 1090 Beri aku wajah. Tentu saja, keterampilan pemulihan instan Ryan tidak maha kuasa. Untuk menggunakannya, dia harus fokus pada cedera, apalagi Roan. Hanya saja mereka selalu diberi waktu yang diperlukan untuk menggunakannya. Namun, Gulia bukan orang bodoh dan mengerti apa yang harus dia lakukan sejak awal. Roan bukan satu-satunya yang terkesan. Di dalam kamar Gulia, dia mengobati luka yang ditimbulkan Roan padanya. Elemen gelap Roan masih menyebabkan banyak masalah baginya. Bagaimana elemennya bisa sangat sakit? Jika aku tidak menggunakan energi surgawiku untuk mengeluarkan kekuatannya dengan cukup cepat, aku mungkin akan mendapat masalah. Selain itu, dia kemudian memikirkan hal yang paling membuatnya terkesan. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak energi surgawi? Meskipun aku berhasil membuatnya menggunakan semua itu, aku menggunakan lebih banyak energi surgawi daripada yang biasanya kulakukan untuk melawan seseorang yang setingkat dengannya. Jelas, itu karena teknik budidaya elemen terang dan gelap yang diberikan oleh sistem permata jiwa. Itu bertanggung jawab atas dantian Ryan dan Roan yang dapat menyimpan energi 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Keesokan harinya, Regio datang mengunjungi Ryan bersama ibunya. Wanita tua itu ingin berterima kasih padanya dengan benar, yang Ryan tidak keberatan. Regio juga mulai berlatih dengan Ryan dan Roan sejak saat itu. Benar saja, Regio akhirnya menjadi sedikit lebih kuat dari Ryan dan Roan. Itu menunjukkan bahwa Fabio benar-benar merekrut bakat nyata. Yah, itu membuat Regio merasa sedikit sedih. Lagi pula, Ryan dan Roan 2 tahap di bawahnya. Dia berada di tahap puncak dari alam transformasi jiwa sementara si kembar masih di tahap tengah. Waktu berlalu dalam sekejap, dan 2 minggu berlalu. Selama hari ini, Ryan dan Roan merasakan energi dari Celis dan Kentucky menuju ke arah mereka lebih cepat. Jelas, keduanya telah mencapai batas tingkat tahap 6 tengah sebagai binatang iblis. Secara alami, itu berarti Ryan dan Roan berada di batas tahap tengah juga. Si kembar dengan cepat menuju ke ruang budidaya yang ditunjukkan Colin ketika mereka tiba. Di sana, mereka fokus pada terobosan mereka juga. Dengan Celis, Kentucky,
Ryan, dan Rowan bekerja sama, terobosan itu berjalan semulus mungkin. Pertama-tama, bukan hanya Celis dan Kentaki yang memiliki energi surgawi dalam jumlah besar untuk digunakan. Orang harus ingat bahwa si kembar berada di istana kerajaan-kerajaan Kamos. Jelas, tempat ini memiliki lebih banyak energi surgawi karena keluarga kerajaan Kamos adalah orang yang menumbuhkan vena surgawi. Rowan merenung dalam diam sebentar setelah terobosan sebelum berkata, kita masih punya waktu setengah tahun sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Mengingat konsentrasi energi surgawi di sini dan bantuan yang diberikan Celis dan Kentaki kepada kita, kita pasti bisa mencapainya. Panggung puncak sebelum itu. Ryan setuju dengan Rowan setelah mendengar itu. Untuk itu, sebaiknya kita tidak keluar dari ibu kota untuk saat ini. Bukannya kita punya alasan untuk melakukannya. Si kembar setuju satu sama lain dan memutuskan untuk fokus pada kultivasi. Tentu saja, mereka juga memiliki akses ke banyak bahan untuk formasi, alkimia, dan pandai besi. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan untuk meningkatkan pekerjaan sampingan mereka sementara itu? Berkat terobosannya, Ryan dan Rowan menjadi jauh lebih kuat selama latihan mereka dengan Regio dan Gulia. Gulia, tentu saja, masih bisa mengalahkan salah satu dari keduanya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, Regio tidak bisa melakukannya lagi. Meskipun si kembar berada satu tahap di belakang, mereka sekarang bisa menang melawannya. Yah, itu hanya membuat kereta Regio yang dingin semakin sulit. Dia tahu bahwa masalahnya bukan kultivasi. Si kembar lebih unggul dalam pertempuran. Kalau tidak, dia setidaknya akan setara dengan mereka. Mau bagaimana lagi karena Ryan telah mengikuti dan berdebat melawan Rowan sejak suku Varen. Rowan benar-benar berada di liga lain sama sekali. Sebulan setelah kedatangan si kembar, Fabio akhirnya kembali ke kediamannya. Selamat datang kembali, Tuan Fabio, kata Colin, sudah menunggunya di pintu masuk. Fabio mengangguk ketika dia mengambil kesempatan untuk bertanya. Jadi, apakah ada anak didik saya yang melihat pesan saya? Colin mengangguk ketika dia menjawab, ya. Ryan, Rowan, Regio, dan Gulia sudah tiba. Kami belum menerima kabar apapun dari Samantha. Fabio sudah puas bahwa 4 dari 5 muncul. Itu cukup bagus. Ini hanya kesempatan yang aku berikan kepada mereka untuk memperluas wawasan mereka. Lagi pula, mereka tidak punya banyak kesempatan untuk melakukan apapun di Tanah Suci. Benar saja, dugaan Ryan dan Rowan benar tentang alasan Fabio. Fabio kemudian memanggil mereka berempat hanya untuk melihat bahwa si kembar memiliki terobosan. Oh, selamat. Tahap akhir dari alam transformasi jiwa, dan kalian berdua pada saat yang sama. Karena kalian memiliki sumber daya keluarga kerajaan sekarang, kalian seharusnya dapat mencapai tahap puncak dalam 1,5 tahun, jadi berlatihlah dengan keras. Sedikit yang dia tahu tentang kemampuan nyata si kembar. Fabio kemudian menatap Regio dan Gulia dan bertanya kepada mereka, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah ada tanda-tanda terobosan? Regio mengangguk. 3 bulan lagi. Dan hanya itu yang dia katakan. Gulia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku menerobos setengah tahun yang lalu. Aku masih membutuhkan banyak waktu sebelum aku bisa mencapai tahap tengah. Namun demikian, berkat sumber dayamu aku sampai ke Saint Realm secepat ini, Senior Fabio. Fabio mengangguk sebagai jawaban, puas. Itu berarti kita akan memiliki 2 pembudidaya tahap awal Saint Realm dan 2 pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Itu cukup bagus jika Anda membandingkannya dengan keturunan keluarga kerajaan. Fabio kemudian tersenyum setelah itu. Berbicara tentang mereka, saya yakin Anda sudah tahu bahwa tidak semua gula dan rempah-rempah di dalam istana kerajaan, kan? Semua orang mengangguk dan menunggu Fabio melanjutkan. Bagus. 1,5 bulan dari sekarang, akan ada pertemuan kecil antara rumah-rumah keluarga kerajaan. Aku harap kamu bisa memberiku sedikit wajah ketika saatnya tiba. Bab 1091 Ayo pergi dengan yang ini. Sebuah pertemuan. Gulia mau tidak mau bertanya. Tentang apa ini? Fabio kemudian menjelaskan, ini terkait dengan rekrutmen Huring Secret Land berikutnya. Seperti yang Anda tahu, saya harus memindahkan beberapa hal untuk memberi Anda slot itu. Pada awalnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, mungkin ada beberapa orang-orang yang menentangku yang akan mencoba mencari masalah dengan kalian karena itu. Ryan kemudian bertanya, masalah apa?
Apakah mereka akan menyangkal kemampuan kita untuk memiliki beberapa slot? Fabio mengangguk sebagai jawaban. Tepat. Namun, ini bukan serangan terhadapmu, tetapi pada aku. Bahkan jika kamu tidak berkinerja baik, jangan khawatir tentang itu. Perjanjian kita masih berlaku dan tidak dapat ditarik kembali. Apa yang akan coba dilakukan oposisi Anda? Rowan bertanya setelah itu. Yah, Fabio merenungkannya sebentar. Perekrutan Tanah Suci pasti akan menguji kekuatanmu terlebih dahulu dan terutama. Aku yakin beberapa lawanku dari keluarga kerajaan akan mengirim anggota mereka sendiri untuk mengujimu dalam hal ini. Kurang lebih itulah yang diharapkan Ryan dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu berhubungan buruk dengan beberapa anggota keluarga kerajaan? Apakah ada alasan khusus? Fabio mengangkat bahu. Apa lagi yang bisa dilakukan? Kontrol atas kerajaan setelah raja pergi. Semua orang mencoba membangun kekuatan mereka sejak saat itu untuk saat yang tak terhindarkan terjadi. Namun, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya untuk saat ini. Raja sangat baik dan pasti tidak akan menyerahkan tahtanya dalam waktu dekat. Pegangannya atas tahta juga tak terbantahkan, jadi tidak ada yang akan mencoba hal bodoh apapun melawannya karena itu sama saja dengan bunuh diri. Fabio tersenyum setelah itu sambil melanjutkan, menurutmu kenapa aku mulai merekrut talenta sepertimu saat kamu masih sangat muda dan lemah? Karena aku juga memikirkan masa depan, bukan jangka pendek. Masih ada waktu yang sangat panjang, jalan di depan. Ngomong-ngomong, kerajaan Kamos memiliki 250 slot untuk digunakan, kan? Berapa banyak dari slot ini yang digunakan oleh keluarga kerajaan? Rowan bertanya. 50. 200 lainnya diberikan kepada sisa kekuatan kerajaan kita seperti sekte, guild, dan organisasi lain. Tentang bagaimana mereka memutuskan untuk membagikannya, itu terserah mereka. Kamu tidak akan melihat pilihan mereka sampai kita pergi, untuk Tanah Suci juga, jawab Fabio. Fabio kemudian berbicara lebih banyak dengan si kembar, Gulia, dan Regio sebelum dia membiarkan mereka kembali ke urusan mereka masing-masing. Begitu mereka pergi, Fabio menatap Colin sebelum bertanya, bagaimana menurutmu tentang kemajuan mereka? Colin mengangguk dan mulai menceritakan pikirannya. Gulia dan Regio baik-baik saja. Mereka memiliki talenta bagus dan bisa menandingi talenta bagus keluarga kerajaan. Namun, akan berlebihan jika kita berbicara tentang talenta top seperti Finral, Lahabrea, dan Plinio. Mereka masih cukup bagus, kurang jika dibandingkan dengan tipe-tipe itu. Colin melanjutkan, si kembar jelas merupakan talenta tertinggi dari keempatnya. Bahkan terasa sedikit sia-sia bahwa Tuan tidak menemukannya lebih awal. Jika Anda memilikinya, Anda bisa memberi mereka sumber daya dan manual budidaya yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Saya benar-benar percaya bahwa mereka tidak kalah dari para jenius papan atas keluarga kerajaan sama sekali. Mungkin mereka bahkan di atas mereka. Sungguh menyedihkan bahwa mereka masih berada di alam transformasi jiwa. Dari apa yang mereka katakan kepada saya, mereka baru saja mencapai usia 40 tahun. Jika mereka sudah ada di sini sejak awal, saya yakin mereka akan seperti Samantha. Alam Sein pasti telah dicapai oleh mereka sekarang. Fabio setuju dengan penilaian Colin. Sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Namun, bagus bahwa aku setidaknya menemukan mereka saat mereka masih muda. Dengan kontrak pengikat jiwa, mereka akan sangat membantu di masa depan. Bagaimana dengan Tanah Suci? Colin bertanya setelah itu. Akan lebih baik jika mereka bisa memasukinya. Fabio menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, mungkin hanya Samantha yang memiliki peluang nyata dalam hal itu. Gulia, Regio, dan si kembar masih sedikit kurang. Dalam kasus si kembar, mereka tidak kekurangan bakat tetapi waktu. Jika mereka di Saint Realm, maka mereka akan memiliki peluang yang lebih baik. Sayangnya, Fabio bangkit setelah mengatakan itu. Itu bukan masalah. Bahkan jika tidak satupun dari mereka bergabung dengan Tanah Suci, mereka akan tetap mendapat dukunganku untuk perkembangan mereka. Untuk negara kecil seperti kita, itu lebih dari cukup bagi mereka untuk menjadi aset besar di masa depan. Dengan itu, Fabio meninggalkan ruangan, meninggalkan Colin. Kembali ke kamar si kembar, Rowan menghubungi Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Bagaimana pelatihan pandai besi itu? Ryan menjawab saat dia memasuki alam dimensi permata jiwa. Aku menyimpulkan penambahan sisa bumi ras Kosels ke teknik penempaanku. Aku bisa mulai membuat senjata kita kapan saja.
Roan merenungkannya sedikit sebelum bertanya, kalau begitu, lanjutkan dan tempa sabitku. Pertemuan keluarga kerajaan ini adalah kesempatan bagus untuk mencobanya. Ryan tidak keberatan. Tentu, aku juga membutuhkan bantuanmu dengan bintang hitam baruku. Bagaimanapun juga, aku masih menggunakan pedang. Selain itu, kedua senjata itu harus memiliki kekuatan yang setara jika kita memutuskan untuk menggunakan penghancuran matahari dan bulan, jadi aku ingin untuk menempanya bersama-sama. Namun, apakah Anda sudah memikirkan bahan untuk pemegangnya? Roan mengangguk, memberitahunya, aku meminta Colin untuk mendapatkan beberapa kayu tingkat awal emas untukmu. Bukankah kamu sudah mendapatkannya? Aku, jawab Ryan. Tapi saya tidak tahu mana yang ingin Anda gunakan. Datang dan periksa sementara saya mengerjakan pemegangnya terlebih dahulu. Anda dapat mencoba masing-masing dan melihat apakah Anda menyukai salah satunya. Selama beberapa jam berikutnya, Ryan mengerjakan pemegang sabit. Bahannya benar-benar bagus, yang memungkinkannya mencapai beberapa hasil berkualitas tinggi. Namun, tidak sebelum Ryan membuat yang ketujuh, Roan akhirnya merasa puas dengan hasilnya. Apa nama kayu ini? Ketahanan dan fleksibilitasnya sangat bagus. Coba kulihat, Ryan memeriksa daftar yang diberikan Colin padanya sebelum menjawab, itu dibuat dari pigment sumertri, yang dapat ditemukan di tanah gurun negara Vesgrel. Roan mengangguk setelah itu. Ini menjelaskan pengumpulan elemen cahaya yang mulus. Bagaimanapun, itu berasal dari tempat di mana cahaya dan energi yang konstan. Dengan itu, Roan membuat keputusannya. Ayo pergi dengan yang ini. Bab 1092 mengetahui lebih banyak. Ryan dan Roan kemudian menghabiskan 5 hari berikutnya tanpa meninggalkan kamar mereka. Atau, untuk lebih spesifiknya, alam dimensi permata jiwa. Mereka meninggalkan Sister Orb yang bertugas memeriksa dunia luar jika seseorang datang untuk mencari mereka. Gulia, misalnya, ingin melawan Roan, jadi dia harus keluar untuk memberitahu bahwa dia sibuk menstabilkan kultivasinya. Akhirnya, mereka berdua keluar dari kamar mereka. Tanpa membuang waktu, Roan langsung menemui Gulia, ingin menguji senjata barunya. Adapun Ryan, dia hanya senang bahwa dia berhasil menempa 2 senjata di tingkat awal emas. Dia tahu bahwa karena kultivasinya, itu akan menjadi batasnya untuk saat ini. Bagaimanapun, itu adalah kemajuan besar dari batas sebelumnya, tingkat tinggi perak. Di medan pertempuran, Gulia terkejut melihat sabit Roan. Itu senjata yang cukup lucu. Sabit Roan berwarna putih bersih, hampir seperti kristal. Bahkan pemegang kayu memiliki warna putih, jelas dibuat menggunakan kemampuan elemen Gathering Ryan. Seperti biasa, senjatanya memiliki elemen kebalikan dari afinitasnya sehingga dia bisa menyeimbangkan kekuatan Yin dan Yang. Roan kemudian mengarahkan sabitnya ke Gulia setelah itu, memberitahunya, jangan memandang rendah sabit ini. Bukan karena kamu hanya melihatnya digunakan oleh petani sehingga ini bukan senjata mematikan. Jika kamu tidak hati-hati, aku yang akan menang kali ini. Gulia mengeluarkan pedang besarnya sebagai tanggapan dan mendengus. Aku bisa meremehkan orang lain, tapi jelas bukan kamu. Aku bukan idiot, karena aku bisa melihat perbedaan bakat mentah antara kamu dan aku. Jangan khawatir, aku akan keluar dari awal. Bagus. Roan mengangguk, puas. Ayo pergi. Pertemuan itu tidak butuh waktu lama untuk tiba karena Ryan, Roan, Gulia, dan Roan menghabiskan waktu mereka untuk berlatih, berkultivasi, atau mengerjakan pekerjaan sampingan mereka sendiri. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya si kembar keluar sebelum mereka mengasingkan diri di kediaman Fabio untuk berkultivasi sampai rekrutmen Tanah Suci dimulai. Pada hari pertemuan, istana kerajaan sepenuhnya menyala karena itu adalah acara malam. Meskipun Fabio mengharapkan beberapa tantangan selama pertemuan ini, pada akhirnya, ini bukan acara untuk itu. Sebaliknya, ini lebih seperti pesta antara anggota keluarga kerajaan dan pendukung mereka. Tentu saja, semua orang tahu apa yang akan terjadi. Fabio dan anak didiknya kemudian berkumpul di depan kediamannya. Bersama dengan dia adalah istri dan 2 putranya, serta putrinya. Jangan lupa ini adalah acara pesta, jadi membawa seluruh keluarganya adalah apa yang diharapkan darinya dan keturunan keluarga kerajaan lainnya. Tentu saja, tidak satupun dari mereka adalah bagian dari orang-orang yang menuju ke Tanah Suci. Bagaimanapun, anak-anaknya setidaknya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Mereka bahkan memiliki anak sendiri.
Fabio memandang Ryan dan yang lainnya, memberitahu mereka, baiklah, ayo pergi. Mereka bergabung dengan jalur utama ke acara di mana Raja akan ambil bagian. Dalam perjalanan, Fabio dan beberapa keturunan lain dari keluarga kerajaan bertemu satu sama lain. Masing-masing dari mereka memiliki anak didiknya sendiri atau anak mereka sendiri yang kebetulan berada pada usia yang tepat. Hei, Fabio, kudengar kau punya orang kampung untuk tinggal bersamamu, benarkah itu? Seorang pria yang memiliki beberapa kesamaan dengan Fabio bertanya. Tidak diragukan lagi mereka memiliki hubungan darah. Apakah kamu tidak malu? Kamu setidaknya bisa menemukan beberapa anak yang layak di klan ibu kota kerajaan, kamu tahu. Fabio mendengus menanggapi, oh, begitu, Giulio. Maksudmu klan yang ada di tangan ayah kita. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menyebut anak-anak ini bagian dari pasukanmu sendiri atau tidak. Aku harap putramu di sana cukup baik untuk menebus mereka ketika mereka meninggalkanmu. Hahaha. Fabio dan Giulio bukan satu-satunya yang saling melempar batu, tentu saja. Keturunan lain memiliki masalah mereka sendiri terhadap satu sama lain. Bagi Raja, itu adalah hal yang biasa terjadi. Melalui kompetisi itulah penguasa masa depan yang sebenarnya akan keluar. Dia lebih dari senang untuk membiarkan hal itu terjadi selama itu tidak mempengaruhi negara. Itulah satu-satunya aturannya untuk perkelahian. Dan begitu saja, Ryan dan Rowan tiba di aula pertemuan. Ryan dan Rowan menggunakan Divine Sense mereka untuk memeriksa peserta pertemuan lainnya. Tak heran, sebagian besar generasi muda yang datang ke acara gathering ini berusia sekitar 40 hingga 49 tahun. Masing-masing dari mereka dengan slot mereka sendiri untuk rekrutmen Tanah Suci. Colin yang mengikuti Fabio dari belakang menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan Giulia, Reggio, dan si kembar. Kebanyakan dari mereka seperti peserta Giulio. Mereka semua lahir dan dibesarkan oleh keluarga kerajaan atau kekuatan lain dari ibu kota kerajaan. Dengan mengatakan itu, Anda mungkin dapat melihat bahwa mereka semua setidaknya berada di tahap puncak dari alam transformasi jiwa. Mereka yang sudah mendekati usia 50-an setidaknya berada di tahap tengah alam suci. Jelas bahwa mereka memiliki rencana yang sama dengan Master Fabio. Mereka ingin menunjukkan bahwa pilihan mereka sendiri adalah pilihan yang tepat untuk wisata Tanah Suci. Rowan bertanya balik, siapa yang harus kita waspadai? Colin kemudian menggunakan matanya untuk menunjuk orang-orang itu, segera memberitahu mereka, di pihak Giulio, Anda memiliki Plinio Kamos. Dia putra Giulio dan seorang kultivator Saint Realm tahap tengah. Colin kemudian melihat ke arah lain dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menunjukkan dua kultivator lagi. Itu adalah Lahabrea dan Garfield. Lahabrea adalah bagian dari keluarga kerajaan Kamos. Adapun Garfield, dia adalah bagian dari klan Blasius, salah satu klan utama ibu kota kerajaan kita. Colin melanjutkan, gadis itu di sana adalah Sasa Hoblis, anggota dari grup mercenari Hoblis. Dia mewakili Jamiu Kamos. Colin kemudian meminta Reggio, Rowan, dan Ryan untuk memperhatikan. Namun, karena kultivasi mereka mungkin tidak akan mencoba mencari masalah dengan kalian bertiga, hanya Giulia. Lagi pula, akan dianggap memalukan untuk menantang seseorang yang berada di bawah level ranahmu sendiri. Colin kemudian menunjuk beberapa pembudidaya yang berbeda ketika dia melanjutkan, Ryan, Rowan, dan Reggio harus memperhatikan Finral, Zartin, Wellington, Kovac, dan Suelen. Kelimanya adalah bagian dari keluarga kerajaan dan berusia di bawah 50 tahun, sama seperti Anda. Di atas segalanya, mereka semua berada di tahap puncak alam transformasi jiwa. Kelima orang itu mungkin akan mengejar Anda dan yang lain serta diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka mewakili anggota keluarga kerajaan yang berbeda pada akhirnya. Mereka bukan sekutu. Setelah itu, Rowan tidak bisa tidak menyebutkan, sepertinya kita tidak memiliki 50 orang di bawah usia 50 tahun di sini. Ada beberapa anak, tapi mereka jauh di bawah 50, jadi kurasa mereka tidak masuk hitungan. Colin mengangguk. Itu karena tidak semua orang yang memiliki slot keluarga kerajaan datang. Samantha juga bagian dari grupmu, ingat. Tapi dia juga tidak ada di sini. Tiba-tiba, semua orang melihat ke belakang aula, dari mana seorang pria dan wanita tua keluar. Raja telah tiba. Bab 1093 tidak ada tempat untuk berlari. Ryan kemudian bertanya kepada Colin dengan pesan rasa surgawi. Ngomong-ngomong, siapa nama rajanya?
Mulut Colin berkedut sedikit, tidak mempercayai pertanyaan itu. Apakah kamu serius? Sangat serius, jawab Ryan. Colin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sebelum menjawab, "Yah, nama keluarganya seharusnya sangat jelas. Ini Kamos. Adapun nama depannya, dia adalah Farold, Farold Kamos." Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Terima kasih, Colin Senior. Raja kemudian duduk di tempat utama meja, tampak senang melihat semua orang di sana. Setelah itu, dia memulai pidato kecil. Senang melihat anak-anak saya dan anggota keluarga lainnya berkumpul lagi. Karena kami terus-menerus berperang melawan daerah lain, sulit untuk menyatukan semua orang di tempat yang sama. Farold melanjutkan, namun, sekali dalam 100 tahun, Tanah Suci Huring memulai perekrutannya, jadi semua negara menghentikan pertempuran mereka selama waktu ini. Itu bukan aturan, tentu saja. Jika suatu negara hampir mencapai kemenangan dalam mengalahkan musuh mereka, mereka akan mendorong maju bahkan selama perekrutan. Kemudian lagi, momen seperti itu jarang terjadi. Kerajaan Kamos kita jelas tidak dalam situasi seperti itu, jadi kita juga menghentikan pertempuran untuk tahun depan. Nah, saya percaya ke-10 anak saya sudah menemukan anak didik mereka sendiri atau mungkin telah memilih keturunan mereka. Bagaimanapun, saya menantikan penampilan anak-anak Anda begitu kita pergi ke Tanah Suci Huring dalam 4 bulan waktu. Baiklah, mari kita mulai pestanya. Semua tamu lain, silakan menikmati musik dan makanannya. Begitu Farold mengakhiri pidatonya, Fabio dan anak-anaknya yang lain segera melangkah maju untuk memuji raja. Yang pertama adalah Haera, juga dikenal sebagai anak tertua Farold dan seorang kultivator perempuan. Ayah, Ibu, senang bertemu denganmu lagi. Fabio dan yang lainnya kemudian mengikuti garis itu, dari yang tertua ke yang termuda. Tidak ada yang namanya seseorang mendahului yang lain karena sudah menjadi tradisi bagi yang lebih tua untuk mendahului. Fabio akhirnya menjadi yang ke-7 dalam antrian. Ibu Fabio juga mengangguk, puas. Namanya Elenaril Glinhana, seseorang yang merupakan bagian dari klan Glinhana dari ibu kota kerajaan. Nah, setelah dia menjadi ratu, dia harus memutuskan hubungan politik dengan klannya karena itu adalah aturan. Sebagian besar dari Anda, saya masih melihat 1 hari atau yang lain sepanjang tahun. Namun, beberapa yang lain terus-menerus tinggal di luar, menyelesaikan masalah kerajaan. Cobalah untuk datang berkunjung lebih sering mulai sekarang, oke? Seperti yang bisa dibayangkan, Fabio adalah bagian dari mereka yang sering berada di luar. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Ya Ibu, setelah selesai, Fabio dan yang lainnya bergabung dengan meja tempat raja dan ratu duduk. Ada juga anggota penting dari keluarga kerajaan dan para pemimpin kekuatan terbesar kerajaan di sana. Adapun Ryan, Rowan, dan yang lainnya, mereka harus tetap di luar, tidak diizinkan untuk campur tangan. Baik itu Fabio atau saudara laki-laki dan perempuannya, mereka semua menghabiskan beberapa jam berbicara tentang masalah kerajaan bersama dengan para pemimpin lainnya. Bahkan hubungan kakak beradik ini terlihat sangat harmonis. Tentu saja, mereka yang melihat dari luar tahu bahwa itu jauh dari kebenaran. Mereka hanya menunggu untuk melihat siapa yang akan membuat langkah pertama. Tiba-tiba, salah satu putri raja meminta perhatian mereka. Ayah, Ibu, putri ini ingin berbicara. Farold tersenyum tipis, sudah menduga itu. Silakan, Naevis. Apa yang ingin Anda tambahkan? Naevis mengangguk dan melanjutkan, kerajaan Kamos kami hanya memiliki 250 lowongan untuk rekrutmen Tanah Suci, dan 200 diberikan kepada kekuatan kerajaan untuk dibagikan di antara mereka sendiri. Dengan itu, keluarga kerajaan kami hanya memiliki 50 slot. Ayah memberikan masing-masing slot anak-anaknya masing-masing 5 slot untuk digunakan. Namun, putri ini percaya bahwa beberapa pilihan saudara laki-laki dan perempuannya tidak cukup baik untuk mewakili kerajaan di Tanah Suci. Ohamin Ho, begitukah? Farold kemudian melihat para pria dan wanita muda di belakang. Jelas, dia tahu masing-masing dari mereka dan bahwa mereka adalah perwakilan dari masing-masing anaknya. Ada yang merupakan keturunan langsung, ada pula yang dibawa dari luar. Mereka semua terlihat sangat menjanjikan di mata saya. Namun, saya mengatakan kepada Anda semua untuk memilih perwakilan kami. Naevis, jika Anda memiliki cara untuk membuktikan bahwa beberapa dari mereka tidak layak, silakan dan tunjukkan. Ya, Ayah.
Naevis kemudian menatap Fabio dan saudara-saudaranya yang lain. Seperti yang Anda tahu, kekuatan selalu menjadi bidang pengujian utama selama rekrutmen Tanah Suci. Saya sangat yakin dengan 5 pilihan saya kali ini. 4 di antaranya berada di Saint Realm, dan 1 di panggung puncak jiwa. Alam transformasi. Apakah ada orang di sini yang mau membuktikan bahwa mereka bukan yang terbaik di sini? Itu adalah pertanyaan sekaligus tantangan. Jika tidak ada saudara kandungnya yang mau menerimanya, mereka akan terlihat lemah, dan itu tidak mungkin terjadi. Adik Naevis, kamu terlalu cepat. Biarkan kakakmu menunjukkan kekuatan perwakilannya. Pertama, aku akan memanggil anakku sendiri untuk menantang petarung terkuatmu. Yang pertama menerima tantangan adalah Arun Kamos, anak tertua ketiga raja. Natal, datang ke sini dan tunjukkan pada bibimu apa yang sebenarnya dia harapkan selama rekrutmen Tanah Suci ini. Ya, ayah. Natal adalah seorang kultivator Saint Realm tahap tengah. Bahkan, dia bisa memasuki tahap akhir jika dia mau. Namun, dia menahan diri sehingga dia bisa memegang teguh kekuatan dan fondasinya sendiri. Kecepatan tidak selalu menjadi jawaban. Naevis tersenyum sebelum dia melihat perwakilannya. Dia sudah menikah dan memiliki anak sendiri. Namun, 2 dari mereka terlalu tua, hanya menyisakan 1 dengan usia yang diperlukan untuk perekrutan. Namun, dia tidak memanggil anaknya. Sebaliknya, dia memanggil salah satu orang luar yang dia rekrut. Respen Faharis, giliranmu. Terserah Anda, Lady Naevis. Seorang pria berotot segera keluar dari barisan Naevis. Sama seperti Natal, dia berada di tahap tengah Saint Realm. Dia juga merupakan murid warisan dari Sekte Yutral, salah satu sekte terkuat di kerajaan. Tidak mengherankan, sudah ada arena yang disiapkan untuk para pejuang. Natal dan Respen dengan cepat memasukinya sebelum formasi benar-benar menutup tempat itu. Tidak ada tempat untuk lari lagi. Bab 1094 saya yakin. Sebelum pertempuran dimulai, Raja mengucapkan beberapa patah kata. Apakah kamu kalah atau menang, aku tidak akan membiarkan kematian apapun. Bakat seperti milikmu adalah masa depan kerajaan Kamos kita, dan tidak ada gunanya kehilangannya di sini. Mengerti? Ya Yang Mulia, Natal dan Respen menyetujuinya, sudah menduga akan mendengar hal seperti itu. Itu juga terjadi selama pertemuan sebelumnya sebelum perjalanan ke Tanah Suci. Mereka tidak ada di sini terakhir kali karena mereka tidak dilahirkan, tetapi mereka mendengarnya dari yang lain. Pertempuran segera dimulai setelah itu. Natal dan Respen tidak menahan diri sama sekali, menggunakan semua keterampilan mereka secara maksimal. Natal dan Respen sama-sama berada di tahap tengah dari alam suci dan keduanya adalah orang-orang berbakat ketika mempertimbangkan peringkat kerajaan Kamos. Namun, perbedaan antara anggota keluarga kerajaan sejati dan seseorang yang tidak muncul setelah beberapa menit. Respen memang murid warisan dari Sekte Yustral. Namun, orang harus ingat bahwa 200 slot diberikan kepada kekuatan lain di negara itu untuk memilih siapa yang akan menuju ke Tanah Suci. Pada akhirnya, Respen ikut serta dalam memperebutkan slot dan akhirnya kalah. Dia bisa dianggap beruntung karena Naevis membawanya masuk setelah itu dan mendapatkan salah satu slot keluarga kerajaan. Sayangnya, Respen lengah sejenak setelah pertukaran dan terbentur ke dinding. Sejak saat itu dan seterusnya, dia selalu berada di belakang. Hasilnya dikonfirmasi beberapa waktu kemudian ketika dia menerima serangan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Pemenang, Natal Kamos. Formasi dinonaktifkan, dan Natal keluar dengan bangga tertulis di wajahnya. Arun juga puas dengan penampilan putranya. Bagus. Sekarang kembali dan istirahatlah. Ya, ayah. Natal mundur ke belakang karena dia tahu dia tidak akan bertarung lagi hari ini. Arun kemudian menatap Naevis. Kamu tahu, adik perempuan, anggota keluarga kerajaan sejati selalu merupakan pilihan terbaik. Namun, Naevis tidak terlihat marah. Memang, kakak laki-laki. Tetap saja, Respen adalah anggota Sekte Yustral yang gagal mendapatkan slot sendiri. Memikirkan bahwa anakmu butuh waktu lama untuk mengalahkannya. Aku ingin tahu apakah dia merasa tidak enak atau semacamnya. Mata Arun menyipit sebagai tanggapan, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, Raja bertanya kembali, jadi, bagaimana Anda akan menangani slot yang dipegang Respen? Pada titik inilah acara utama pertemuan dimulai. Naevis memandang Arun sebelum berkata, tentu saja. Sejak Respen kalah,
slotnya sekarang milik kakak laki-laki Arun. Segera setelah itu, dia melihat putranya sendiri. Lito, kemari. Dapatkan slot itu untuk ibumu, iya. Ya ibu. Lito kemudian melompat ke depan dan menatap pamannya. Paman Arun, apakah kamu punya orang lain? Arun tidak bisa menunjukkan kelemahan, tetapi dia sudah menggunakan putranya, jadi dia hanya bisa memilih orang lain. Perbedaannya adalah dia masih memiliki lebih banyak anggota keluarga. Hanya saja mereka bukan anak-anaknya tetapi beberapa anggota cabang yang lebih jauh. Javeu, kamu bukan keturunan langsung, tapi kamu masih anggota keluarga kerajaan. Kamu harus bisa bertarung dengan baik. Jangan biarkan aku kehilangan muka. Ya, Paman. Dan begitu saja, perkelahian dilakukan bolak-balik. Pada akhirnya, itu saja, pertarungan untuk lebih banyak slot. Putra atau putri yang berakhir dengan angka tertinggi akan dianggap memiliki pendukung terbaik untuk masa depan. Seperti yang bisa diduga, tidak butuh waktu lama sebelum kelompok Fabio mendapatkan tantangan pertamanya, dan orang yang melakukan tantangan itu adalah Fabio sendiri. Kakak Trian, bagaimana dengan pertandingan kecil? Aku akan mengirim Gulia untuk bertarung untukku kali ini. Trian balas tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Karena adik laki-lakiku ingin memberiku slot, bagaimana aku bisa menolak? Trian kemudian menatap salah satu anggotanya. Lahabrea, pergilah ke sana. Fabio terkejut mendengar bahwa Trian akan langsung mengirim Lahabrea. Bagaimanapun, Lahabrea seharusnya menjadi pembudidaya terkuatnya. Gulia jelas tidak pada levelnya. Apa yang akan dia lakukan jika seseorang yang kuat menantang kelompoknya nanti? Pikir Fabio, tetapi dia hanya bisa maju dengan pengaturan. Roan kemudian melirik Gulia sebelum memberitahunya dengan pesan rasa surgawi. Aku merasa sulit bagimu untuk mengalahkan pria itu. Gulia tidak terkejut mendengar itu dari Roan. Aku juga berpikir begitu. Pertama-tama, saya tidak berharap untuk melawan seseorang dengan levelnya. Namun, saya tidak mungkin memberinya kemenangan begitu saja. Jika dia menginginkan slot ini, dia harus mendapatkannya. Roan kemudian menawarkan Gulia. Jika Anda mau, saya bisa membimbing Anda melalui pertarungan ini. Saya tidak akan mengatakan Anda akan menang, tetapi Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih baik. Anda harus tahu bahwa saya lebih baik dalam membaca lawan daripada Anda. Gulia tahu bahwa Roan mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia menolak. Tidak bisa. Jika saya menang dengan bantuan seseorang, maka itu bukan kemenangan saya. Aku tahu kau tidak peduli tentang hal-hal seperti kebanggaan, tapi aku peduli. Jangan campur tangan. Roan mengangguk setelah mendengar itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lahabrea memang menang setelah itu. Namun, Gulia memenuhi kata-katanya. Itu adalah pertarungan yang sangat melelahkan yang membuat Lahabrea terengah-engah pada akhirnya. Sayangnya, Gulia bukan lawannya. Saat Lahabrea keluar dari arena, dia bisa melihat ekspresi tidak puas ayahnya. Gulia bukan bagian dari kekuatan besar. Dia hanyalah gadis acak yang ditemukan Fabio di suatu tempat. Namun, dia butuh waktu lama untuk menang, yang, pada kenyataannya, memberi Fabio kemenangan sosial dalam pertukaran ini. Nah, bahkan Fabio pun dibuat kaget dengan penampilan Gulia. Dia meningkat jauh lebih dari yang saya harapkan sejak saya melihatnya terakhir kali. Sepertinya saya membuat pilihan yang baik di sini. Fabio kemudian tersenyum pada kakaknya. Kakak Trian, slot ini milikmu. Fabio kemudian melemparkan token slot Gulia tanpa peduli sama sekali. Trian, di sisi lain, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Terima kasih, adik kecil. Namun, wajahnya yang jelek berubah tepat setelah waktunya untuk menantang adiknya kembali. Clihold, kemarilah. Ya, Trian senior. Trian mengangguk sebelum menatap Fabio. Ini adalah penantang saya untuk pertarungan berikutnya. Maukah Anda menerimanya? Fabio menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Clihold adalah kultivator yang pertama kali diharapkan Fabio untuk menerima pertarungan Gulia, bukan Lahabrea. Dia kebetulan berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Gulia. Jika itu dia sejak awal, Gulia mungkin akan menang setelah peningkatan yang dia tunjukkan padaku. Fabio merenungkan apakah dia harus menyerah pada pertarungan ini. Bagaimanapun, Roan, Ryan, dan Regio masih berada di alam transformasi jiwa. Tidak ada yang akan merasa aneh juga, karena mereka dapat melihat perbedaan dalam kultivasi. Namun, tepat saat dia akan melakukannya, dia menerima pesan rasa surgawi dari Roan.
Biarkan aku pergi. Aku lebih dari cukup melawan orang itu. Fabio memandang Rowan di belakang dengan heran. Apa kamu yakin? Jika Anda kalah dalam pertarungan ini, Anda akan kehilangan slot rekrutmen Tanah Suci Anda. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Aku yakin. Bab 1095 Sabit Kematian. Anda dapat membaca novel online gratis di Novel Ringan atau Novel Ringan. Anehnya, di luar dugaan semua orang, Fabio justru menerima tantangan tersebut. Pertama-tama, sudah tidak biasa bagi salah satu pangeran untuk melakukan tantangan melawan seseorang yang berkultivasi lebih rendah. Tetapi karena bagaimana Trian kehilangan muka, dia ingin sedikit melampiaskan amarahnya dengan menggunakan kultivator tingkat yang lebih tinggi. Bahkan Trian tidak menyangka Fabio akan benar-benar maju. Adik laki-laki, kamu bertingkah seperti Naevis, mendahului dirimu sendiri. Trian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Namun, Fabio menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Apa gunanya melarikan diri dari situasi seperti ini? Bukannya dia bisa lari selama rekrutmen Tanah Suci, kan? Demi kebaikannya sendiri dia harus belajar bagaimana menghadapi lawan yang lebih kuat. Adapun apakah dia akan menang atau tidak, itu terserah kemampuannya. Oh Minho, ketertarikan Farol terguncang setelah mendengar putranya mengatakan semua itu. Seolah-olah dia yakin bahwa anak didiknya tidak akan kalah terlalu cepat setidaknya. Tetap saja, bocah berambut hitam itu hanya berada di tahap akhir dari alam transformasi jiwa. Apakah dia bisa melakukan apa saja? Sebagian besar tamu merasa Fabio hanya ingin pamer di depan ayahnya. Kakak-kakak Fabio juga memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Mereka ingin melihat seberapa cepat Rowan akan kalah dalam pertarungan ini. Rowan dan Clihol kemudian memasuki arena sebelum mereka mengeluarkan senjata mereka. Saat itulah perhatian semua orang diambil oleh Rowan. Atau, lebih tepatnya, sabitnya. Hei, Fabio, apakah Anda memanggil seorang petani untuk bertarung di sini? Tanya kakaknya, berusaha menahan tawanya. Fabio hanya bisa menunjukkan senyum pahit sebagai tanggapan. Dia tidak tahu tentang senjata baru Rowan karena baru selesai beberapa hari yang lalu. Sejauh yang dia ingat dari majelis kota Kosek, Rowan menggunakan pedang putih, bukan sabit putih. Kuharap dia tahu apa yang dia lakukan. Clihol berpikir bahwa pertarungan ini sudah menjadi miliknya, jadi dia hanya menunggu di tempat. Karena kultivasi saya 2 tingkat lebih tinggi dari Anda, saya akan memberi Anda cacat. Saya tidak akan melawan 3 serangan pertama Anda, hanya bertahan melawan mereka. Anda dapat mendekati saya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Saya hanya berharap aku tidak berniat memangkas rambutku dengan benda ini. Semua orang tertawa setelah mendengar itu, tidak bisa menahan diri lagi. Tentu saja, itu hanya membuat Fabio merasa lebih buruk. Namun demikian, tidak ada jalan untuk kembali. Rowan dengan dingin tersenyum sebagai tanggapan. Begitukah? Kalau begitu, aku akan memanfaatkannya. Rowan perlahan berjalan ke arah Clihol sampai jarak mereka 5 meter. Tentu saja, Rowan siap untuk apapun karena dia tidak akan pernah mempercayai kata-kata pria itu. Clihol hanya terus tersenyum. Dengan itu, Rowan mengangkat tangannya saat elemen gelap berkumpul dengan deras. Dunia kematian. Dalam sekejap, seluruh arena ditutupi oleh dunia gelap. Tentu saja, Rowan tidak berhenti di situ. Gaya kematian, sabit kematian. Sabit di tangan Rowan kemudian mulai bergerak saat dia meluncurkan dirinya ke depan. Bagi mereka yang bisa melihat ke dalam dengan Divine Sense mereka, Rowan benar-benar tampak seperti pertanda kematian. Tidak ada trik dalam serangan itu, tidak ada bakat, tidak ada. Itu adalah serangan langsung yang murni. Clihol merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera mengesampingkan rasa jijiknya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa dia akan mati jika dia tidak melakukan apa-apa. Menggunakan Divine Sense-nya, dia melihat lintasan sabit Rowan dan segera bertindak untuk bertahan. Kondensasi bumi. Elemen tanah berkumpul segera setelah itu, berkonsentrasi di depan Clihol sambil mengambil bentuk perisai. Dia juga memegang senjatanya di depannya, untuk berjaga-jaga jika serangan Rowan melewati garis pertahanan pertamanya. Namun, desir, sabit Rowan yang diresapi dengan elemen gelap menghancurkan semua yang disentuh pedang saat kemampuan pengumpulan elemen cahaya dari senjata itu digunakan untuk memperkuatnya. Itu adalah senjata tingkat emas pertama Rean,
dan itu menunjukkan mengapa metode kerajinan modern Ryan sangat bagus. Belum lagi sisa-sisa bumi yang digunakan untuk memperbaiki sabit membuatnya jauh lebih kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan logam lain ketika mencoba membuat paduan. Asteris bang. Asteris. Tidak lama kemudian, dunia kematian Roan meledak seperti balon. Bahkan mereka yang tidak bisa melihat dengan Divine Sense sekarang memiliki pandangan penuh tentang apa yang terjadi di dalam. Sabit Roan berhenti dengan ujungnya 1 cm dari memasuki tanah. Adapun apa yang ada di depannya? Asteris dentang, 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 asteris. Apakah potongan-potongan senjata Klihol dan Earth Condensation-nya yang terbelah? Sabit kematian Roan cukup memotong semuanya. Tidak hanya itu, ada juga aliran darah kecil yang mengalir dari atas kepala Klihol sampai ke tempat berjongkoknya. Untungnya baginya, kendali Roan atas sabit tidak ada taranya. Seluruh potongannya bahkan tidak lebih dari 1 mm. Semua orang segera mengerti setelah itu. Jika bukan karena Roan menunjukkan belas kasihan, akan ada 2 Klihol sekarang, karena dia akan terbelah 2. Dia pasti telah menunjukkan kekuatan serangan yang luar biasa. Roan menang. Segera setelah itu, Klihol jatuh tersungkur, menyentuh luka di tubuhnya untuk melihat apakah dia benar-benar tidak terbelah saat itu juga. Roan mengambil sabitnya sebelum dia berbalik, berkata, kamu seharusnya tidak kalah secepat ini. Namun, penilaianmu yang terlalu rendah membuat kamu tidak punya cukup waktu untuk memasang pertahanan yang berarti melawan seranganku. Pertempuran ini seharusnya terjadi, melangkah lebih jauh, tapi sayang, Roan meninggalkan arena, kembali ke sisi kelompok Fabio. Setelah itu, orang-orang pulih kembali. Apa-apaan? Bagaimana sabit bisa memiliki kekuatan seperti itu? Skites. Apakah kamu idiot? Lihat betapa sempurnanya garis luka di tubuh Klihol. Bukan hanya sabitnya tapi juga kultivatornya. Memang, kontrol anak laki-laki berambut hitam itu atas kekuatannya sendiri dan sabitnya adalah hal yang sangat menakutkan. Aku tidak yakin apakah aku bisa setepat itu, mengingat dia harus memotong skill dan senjata pertahanan Klihol. Fabio tidak bisa menahan senyum cerah setelah Roan menang. Kakak, kamu pasti menyuruh anak didikmu untuk menahan diri. Aku berterima kasih atas kemenangan mudahnya. Ekspresi Trian seburuk mungkin. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa melemparkan token untuk slot rekrutmen Tanah Suci kembali ke Fabio. Anda dapat membaca novel online gratis di Novel Ringan atau Novel Ringan. Bab 1096 tidak ada tantangan untuk Ryan. Anda bisa membaca novelnya di Novel Ringan atau Novel Ringan. Setelah pertarungan berakhir, Fabio melemparkan token yang dikembalikan Roan ke Gulia. Pastikan Anda terus meningkatkan. Ya, Senior Fabio. Gulia kemudian menatap Roan setelah itu. Sepertinya aku berhutang padamu. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Berutang apa? Orang itu tidak menganggapku serius sama sekali. Jadi itu adalah kemenangan yang sangat mudah. Bahkan kamu tidak akan merasa seperti seseorang berhutang padamu setelah penampilan yang buruk seperti lawanku. Itu benar. Gulia mengangguk sebagai jawaban, tidak keberatan untuk setuju sama sekali. Secara alami, penampilan Roan menarik banyak perhatian. Namun, ada juga yang berpikiran sama dengan Roan. Memang, Klihol hanya kalah secepat itu karena dia meremehkan lawannya. Ketika dia menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, sudah terlambat untuk membangun pertahanan yang berarti. Trian hanya bisa mengutuk keberuntungannya sendiri sekarang. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengujinya lagi karena setiap orang hanya bisa bertarung sekali. Kalau tidak, itu akan dilihat sebagai mengambil keuntungan dari seseorang yang lelah, bukan berarti Roan lelah. Sangat disayangkan bahwa aturan ini tidak dapat diubah. Setelah beberapa pertarungan lagi, sudah waktunya bagi Fabio untuk ditantang terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Kebetulan itu adalah kakak perempuan tertuanya, Haera. Fabio, anak laki-lakimu itu benar-benar membuatku terkesan. Bagaimana kalau aku mengirim pembudidaya alam transformasi jiwaku sendiri untuk menantang milikmu? Fabio membalas senyumannya sebagai tanggapan. Tentu saja, kakak perempuan tertua. Dia kemudian melihat kelompoknya menjauh dari meja. Regio, maukah kamu menerima tantangannya? Regio, seperti biasa, adalah pria yang tidak banyak bicara, jadi dia hanya mengangguk. Haera juga memanggil kultivatornya. Sinbi, kamu juga berada di puncak alam transformasi jiwa.
Silakan dan tunjukkan kepada mereka bahwa kamu bukan anggota cabang keluarga kerajaan tanpa alasan. Kau bisa menyerahkannya padaku, Bibi Haera. Sinbi adalah seorang kultivator wanita dari ras yang berbeda. Kemudian lagi, kita harus ingat bahwa sebagian besar ras humanoid tidak memiliki masalah dalam bereproduksi dengan ras lain. Sinbi kebetulan menjadi salah satu contohnya. Regio menatap gadis itu dan menyipitkan matanya. Hasrace, ya, dia pikir. Regio kemudian memandang Rean dan Roan, yang telah berdebat dengannya berkali-kali, dan mengangguk sebelum fokus pada lawannya. Aku menolak untuk percaya dia monster seperti mereka berdua. Ketika si kembar 2 tahap di bawahnya, dia masih hampir tidak bisa menang. Tetapi sekarang mereka telah meningkat 1 tahap, itu tidak mungkin lagi. Apalagi Rean memalsukan senjata tingkat awal emas untuk mereka gunakan menggantikan senjata tingkat menengah perak lama mereka. Pertempuran dengan cepat dimulai, dan kedua belah pihak berimbang, sangat mengejutkan orang-orang. Semua orang tahu bahwa ketika seorang anggota keluarga kerajaan mengambil bagian, bahkan jika dari keluarga cabang, mereka akan dengan mudah berada di atas angin. Jarang terjadi pertandingan yang seimbang kecuali lawannya juga bagian dari keluarga kerajaan. Namun, situasi itu benar-benar terjadi, untuk sementara waktu. Asteris dentang, 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 asteris. Asteris ledakan, asteris arc, asteris. Tiba-tiba, Sinbi meninggalkan celah yang bahkan dia tidak tahu bisa dieksploitasi. Regio segera mengambil kesempatan itu dalam sekejap dan memukul Sinbi dengan kekuatan besar, membuat gadis itu bertabrakan dengan formasi pelindung. Segera, mata semua orang melebar karena terkejut. Pertarungan itu baru saja terjadi beberapa saat yang lalu, jadi bagaimana bisa tiba-tiba berubah begitu cepat? Bahkan, Regio pun terkejut dengan hal itu. Begitu mudah. Yah, itu pada dasarnya karena Rean, dan terutama Roan, mendorongnya lebih jauh selama 2 bulan terakhir ini. Pertama-tama, Regio adalah talenta langka di negara ini. Masuk akal jika dia menyerap semua hal dari pertarungannya melawan si kembar. Berapa kali dia dikalahkan karena celah kecil yang luar biasa ini. Dia sudah kehilangan hitungan. Pemenang, Regio. Sinbi bangkit dengan susah payah dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Regio menatapnya sebagai tanggapan dan mengatakan kepadanya, saya sangat menderita. Banyak menderita, hanya sedikit, seperti Gulia dan Kolen, yang memahami arti sebenarnya di baliknya. Fabio tersenyum cerah pada Haera setelah Regio menang, bertanya padanya, kakak, tokenku. Maukah kamu? Haera sepertinya tidak mempermasalahkannya saat dia memberikan tokennya ke depan. Kamu menemukan benih yang baik dari negara kami, saudara. Aku yakin, masih ada Rean yang harus dipilih. Namun, setelah apa yang terjadi dengan Roan dan Regio, para pangeran dan putri lainnya tidak ingin mencoba peruntungan mereka. Selain itu, Rean jelas adalah saudara laki-laki Roan. Mereka identik, kecuali warna rambut mereka. Fabio dapat menantang Haera kembali, tetapi dia merasa bahwa jika dia melakukan itu, Haera mungkin akan mengirim salah satu pembudidaya Saint Realm tahap tengahnya. Bagaimanapun, Roan menunjukkan cukup banyak untuk membuktikan bahwa anak didiknya tidak sederhana. Setelah semua token didistribusikan kembali, beberapa pangeran dan putri memiliki lebih banyak, sementara yang lain memiliki lebih sedikit. Karena tidak ada orang lain yang ingin mencoba Rean di pihak Fabio, dia berakhir dengan 1 token tambahan selain 5 yang dia miliki pada awalnya. Akhirnya, pertunjukan pertarungan generasi muda berakhir, dan semua orang kembali berbicara tentang bisnis dan pesta. Bagaimanapun, ini adalah tujuan utama dari pertemuan ini untuk memulai. Meskipun demikian, ini juga merupakan pertemuan yang berpengaruh, dan dapat dikatakan bahwa Fabio paling diuntungkan darinya. Siang itu, di kediaman Fabio, dia dan keluarganya banyak tertawa. Kebangkitan Fabio berarti mereka bangkit, jadi itu adalah alasan untuk merayakannya. Di mana Rean dan Roan? Mereka harus diberi hadiah bersama dengan Regio dan Gulia. Mereka semua memberiku banyak wajah hari ini. Ayah sangat terkesan dengan penampilan mereka. Kolen menghela nafas ketika dia menjawab, aku sudah memberitahu mereka bahwa kamu ingin memberi mereka hadiah, tetapi mereka tampaknya tidak peduli. Keduanya kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi lagi. Gulia kembali berlatih, dan Regio, yah, Anda tahu Regio. Namun, Fabio tidak keberatan. Begitukah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Biarkan mereka berkultivasi, berlatih, atau apapun. Aku bisa berbicara dengan mereka nanti. Bab 1097 hari tiba. Celis sangat puas selama beberapa bulan terakhir. Beberapa kali di siang hari, dia akan menerima banyak energi surgawi yang datang dari si kembar, yang membuktikan bahwa mereka berada di area konsentrasi yang sangat tinggi. Secara alami, itu membuat kecepatan kultivasinya dan Kentucky meningkat pesat. Baginya, yang pernah berada di alam transisi sebelumnya, itu adalah berita bagus. Hei, Celis, haruskah kita benar-benar menunggu di sini sementara Ryan dan Rowan pergi ke tanah suci itu? Kentucky mau tidak mau bertanya. Sebelum si kembar pergi, dia ingin tinggal sehingga dia bisa bersantai dan berkultivasi. Selain itu, dia memang menaklukkan banyak hati wanita, yang dia cintai. Namun, ini bisa dikatakan sebagai pertama kalinya dia tinggal jauh dari si kembar begitu lama. Sederhananya, Kentucky mulai bosan. Celis, di sisi lain, tidak berniat pergi. Si kembar mengatakan mereka akan kembali setelah mereka selesai mendapatkan informasi yang dibutuhkan, bukan? Duduk saja dan kultivasi. Dari informasi yang kami peroleh, mereka ingin mencapai tahap puncak dari alam transformasi jiwa sebelum berangkat ke tempat suci. Tanah. Tapi, berapa lama mereka akan tinggal di sana? Kita mungkin tidak akan bertemu mereka selama bertahun-tahun, mungkin. Aku mulai bosan, aku Kentucky. Celis tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah kamu yang mengatakan bahwa kamu lebih suka tinggal bersama gadis-gadis sepanjang waktu? Jika kamu pergi bersama mereka, kamu akan mengalami banyak situasi berbahaya karena si kembar pada dasarnya adalah seorang magnet untuk itu. Apakah Anda kehilangan adrenalin? Kentucky ingin mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi bahkan dia tidak yakin. Mungkin, kau benar. Celis mengangguk seolah dia yakin dengan kata-katanya. Tentu saja, jangan khawatir, begitu waktu kita untuk pergi tiba, kamu dapat yakin bahwa kamu akan memiliki kegembiraan yang sama. Sesuatu memberitahuku bahwa melintasi penghalang benua itu sama sekali tidak mudah. Jika tidak, itu tidak akan menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di sini. Baiklah. Kentucky hanya bisa setuju dengan Celis setelah itu dan kembali berkultivasi. Waktu berlalu cukup cepat karena tidak ada yang mengganggu Gulia, Regio, dan si kembar. Mereka sering berdebat di antara mereka sendiri, yang membantu semua pihak. Penerima manfaat utama dari ini jelas adalah Ryan dan Rowan. Dengan melawan lawan yang sangat berbakat, mereka terbiasa dengan perbedaan antara pembudidaya biasa dan pembudidaya yang baik. Tentu saja, dua lainnya juga mendapat banyak dari itu. Gulia, misalnya, tidak kalah dengan Rowan lagi. Masalah utamanya adalah dia tidak tahu cara bertarung melawan sabit. Saat dia belajar lebih banyak, dia akhirnya mengerti bagaimana mempertahankan dan menyerangnya. Rowan senang dengan itu. Itu menunjukkan bahwa bakatnya benar-benar jauh di atas rata-rata. Bukan hanya warna bakat kultivasinya. Tidak, gadis itu benar-benar memiliki naluri bertarung. Karena itu, Rowan dan Gulia kurang lebih seimbang. Rowan akan memenangkan beberapa, dan Gulia akan memenangkan yang lain. Namun, Gulia tidak puas. Pertandingan yang seimbang melawan seseorang yang dua tingkat di bawahnya jelas merupakan hal yang tidak dia inginkan. Pada akhirnya, dia menelan harga dirinya dan bertanya apakah Rowan dapat membantunya meningkat, yang dilakukan Rowan. Bisa juga dikatakan sebagai cara untuk berterima kasih kepada Gulia karena telah membantunya sampai sekarang. Regio dan Ryan juga memiliki pekerjaan mereka sendiri. Ryan selalu diuntungkan saat bertarung, tapi Regio tidak kalah cepat lagi. Jika Ryan masih di middle stage, dia mungkin akan kalah beberapa kali. 2 bulan sebelum perjalanan ke Tanah Suci, Regio akhirnya mencapai terobosannya, memasuki tahap awal Saint Realm. Dengan itu, dia dan Ryan kembali bertarung lebih lama, dengan Regio memegang sedikit keuntungan. Pada akhirnya, dorongan kekuatan yang datang dari memasuki alam lain jauh lebih besar daripada hanya berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya. Sial baginya, hal itu tidak berlangsung lama. Celis, Kentucky, Ryan, dan Rowan berkultivasi dengan keras. Nah, Celis harus memastikan bahwa Kentucky tidak mengendur, yang dia lakukan. Berkat itu, setengah bulan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Ryan dan Rowan akhirnya mendapat terobosan. Mereka sekarang berada di tahap puncak alam transformasi jiwa, sangat mengejutkan semua orang. Apa? Mereka menerobos lagi.
Fabio adalah orang pertama yang mendengarnya dari Colin dan segera menghentikan apa yang dia lakukan untuk melihat si kembar. Benar saja, Ryan dan Rowan sekarang berada di panggung puncak. Ini, kamu baru saja menerobos 6 bulan yang lalu. Aku mengharapkan kalian berdua membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 tahun untuk melakukan itu. Bagaimana kamu bisa secepat itu? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab, kami hanya berkultivasi seperti orang lain. Namun, saya harus mengakui bahwa tingkat penyerapan energi surgawi kami pasti lebih tinggi daripada yang lain. Tentu saja, Ryan tidak akan mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan World Swallowing Cedar. Tanpa ragu, Celis adalah alasan utama untuk itu, meskipun Ryan, Rowan, dan Kentucky masih menghasilkan 50-60% dari total kecepatan. Hanya saja Celis tidak pernah berhenti berkultivasi. Pohon iblis tua itu ingin kembali ke kultivasi alam transisi secepat mungkin. Lebih tinggi dari yang lain. Tapi Regio dan Gulia sudah memiliki bakat warna ungu. Bagaimana kamu bisa lebih tinggi dari itu? Di alam surgawi, karena energi surgawi, tidak sulit untuk menemukan bakat warna ungu. Tentu saja, itu tidak berarti mereka muncul di mana-mana. Apa warna bakatmu? Ryan menggaruk kepalanya ketika dia menjawab, putih dan hitam. Putih dan hitam. Baru kemudian Fabio ingat. Oh, benar. Mereka yang memiliki elemental affinity aneh tidak menunjukkan warna bakat yang tepat. Aku melupakannya sejenak. Apakah itu berarti bakat putih dan hitam lebih baik daripada ungu? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Itulah satu-satunya penjelasan yang saya miliki. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik untuk kita, jadi mengapa repot-repot? Itu benar, Fabio setuju dengan Ryan. Kamu tidak akan punya waktu untuk menerobos lagi karena kita akan pergi setengah bulan lagi. Bagaimanapun, kerja bagus dengan kultivasimu. Aku tidak punya banyak harapan sebelumnya, tapi sekarang aku benar-benar berpikir kamu mungkin memiliki peluang kecil dalam perekrutan. Si kembar mengangguk setelah mendengar itu. Fabio kemudian berbicara dengan keduanya lebih lama sebelum pergi sekali lagi. Akhirnya, hari-hari terakhir berlalu, dan hari di mana semua orang akan menuju ke Tanah Suci Huring akhirnya tiba. Bab 1098 ke Tanah Suci. Fabio dan semua pangeran dan putri lainnya berkumpul di gedung formasi teleportasi keluarga kerajaan. Secara alami, Ryan, Rowan, Gulia, Regio, dan semua orang juga ada di sana, siap untuk berteleportasi. Mereka bukan satu-satunya. Untuk formasi teleportasi untuk mengirim mereka sampai ke pusat benua, itu akan membutuhkan sejumlah besar batu surgawi, dan hanya batu surgawi peringkat 1 yang tidak akan memotongnya. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu alasan mengapa keluarga kerajaan mendistribusikan 200 dari 250 slot yang tersedia untuk negara mereka kepada kekuatan lain untuk digunakan. Dengan begitu, mereka bisa berbagi biaya teleportasi. Ryan dan Rowan melihat sekeliling, melihat banyak pria dan wanita muda yang jelas berusia di bawah 50 tahun. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di tahap puncak alam transformasi jiwa atau lebih tinggi. Mereka bahkan memperhatikan 4 orang yang berada di tahap akhir alam suci. Perwakilan keluarga kerajaan hanya memiliki 4 orang di panggung yang sama. Namun, ada satu hal yang membuat Ryan dan Rowan bingung, meskipun Ryan yang bertanya. Fabio Senior, bukankah kita punya 6 slot? Kenapa hanya kita berempat di sini? Harus diingat bahwa satu slot seharusnya diberikan kepada Samantha, yang tidak muncul sampai sekarang. Slot lain yang mereka dapatkan selama pertemuan beberapa bulan yang lalu. Fabio menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, saya tidak yakin tentang Samantha, yang memiliki slot kelima. Namun, slot ke-6 telah diambil. Anggota grup baru Anda seharusnya tidak terlalu lama untuk tiba. Begitu Fabio mengucapkan kata-kata itu, seseorang berlari ke arah mereka. Akhirnya, orang itu berhenti di depan mereka sambil terengah-engah. Fiuh, aku berhasil tepat waktu. Paman Fabio, kamu yakin ingin memberiku slot terakhir itu? Fabio tersenyum sambil mengangguk. Saya yakin. Sejujurnya, saya tidak berharap untuk mendapatkan slot lain, jadi saya mungkin juga memberikannya kepada Anda. Gunakan saja sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan Anda. Milina, jangan bilang pamanmu tidak melakukannya, tidak melakukan sesuatu yang baik untukmu di masa depan. Kelompok Ryan terkejut ketika mereka melihat gadis itu. Itu karena, dia gemuk. 1 Milina pasti setara dengan 3 orang dewasa dalam berat saja.
Hal lain yang mereka perhatikan adalah bahwa dia pasti dari ras lain juga. Milina kemudian melihat ke arah kelompok Ryan dan segera maju ke depan untuk berjabat tangan dengan mereka. Hai, hai, hai. Saya Milina Kamos. Anda mungkin berpikir mengapa saya begitu besar, jadi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Saya tidak gemuk. Ini adalah ciri ras saya. Melihat ekspresi bingung semua orang, Fabio menjelaskan, dia tidak berbohong. Faktanya, dia cukup kurus, mengingat rasnya. Dia adalah bagian dari ras Boluo, ras yang menyimpan energi surgawi tidak hanya di dantian mereka tetapi juga di tubuh mereka. Karena itu, mereka mendapatkan keuntungan besar dalam tugas-tugas yang menuntut penggunaan energi surgawi dalam waktu lama. Dia juga bagian dari salah satu keluarga kerajaan Kamos. Begitu, Ryan kemudian tersenyum kembali dan berjabat tangan dengan Milina setelah mendengar itu. Halo, Milina. Saya Ryan Lark. Senang bertemu Anda. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa ini pertama kalinya saya mendengar tentang ras Anda. Milina mengangguk ketika dia menjawab, itu normal. Bagaimanapun, kami tidak sepenuhnya alami dari Kamos Kingdom. Namun, Anda akan menemukan lebih banyak dari kami jika Anda menuju ke sisi lain dari benua Huring. Anda bisa mengatakan bahwa saya buah dari pernikahan politik dari beberapa ratus tahun yang lalu. Omong-omong, Paman Fabio sebenarnya bukan pamanku, tapi aku sudah mengenalnya sejak lama. Dia terkadang bisa menyebalkan, tapi bersabarlah. Dia tidak seperti itu, buruk. Asteris pa, asteris aduh, asteris. Fabio kemudian berbicara dengan sedikit kemarahan dalam suaranya. Siapa yang menyebalkan? Begitukah caramu memperlakukan pangeran dari keluarga kerajaan Kamos? Diam dan tunggu para tetua mengaktifkan formasi teleportasi. Milina menggosok bagian belakang kepalanya saat dia menggunakan pesan rasa surgawi untuk Ryan dan yang lainnya. Lihat apa yang saya katakan. Bagaimanapun, itu sejauh yang dia lakukan. Ryan dan Gulia memiliki kesan yang baik tentang gadis itu. Ngomong-ngomong, kenapa senior Fabio tidak memasukkanmu ke dalam grup lebih awal? Karena kamu masih bagian dari keluarga cabang, bukankah seharusnya dia memilihmu terlebih dahulu sebelum kita semua? Fabio dan Milina menggelengkan kepala secara bersamaan. Saya lemah. Dia lemah. Keduanya menjawab. Kelompok Ryan tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar itu. Jika itu masalahnya, haruskah Fabio benar-benar memanggilnya sejak awal? Namun, lanjut Fabio. Dia memiliki momennya. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban untuk dirinya sendiri selama perekrutan ini. Itu sebabnya saya memutuskan untuk memberinya kesempatan dan memberinya token ke-6. Ryan dan yang lainnya mengangguk setelah itu. Benar saja, ada alasan di baliknya. Hanya saja Fabio dan Milina sepertinya tidak mau membicarakannya. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa Milina berada di tahap awal Saint Realm. Saat itulah seorang penatua yang bekerja di gedung itu menarik perhatian semua orang. Semuanya, formasi teleportasi akan segera diaktifkan. Silakan masuk ke dalamnya, atau kalian akan tertinggal. Fabio melihat sekeliling dan hanya bisa menghela nafas. Yah, sepertinya Samantha cukup sibuk. Namun, dia tidak begitu peduli. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang penting karena aku tahu peluang kita yang sebenarnya. Aku akan memeriksanya lagi begitu kita kembali. Semua kelompok dari keluarga kerajaan dan kekuatan lainnya kemudian masuk ke dalam formasi teleportasi. Setelah itu, para tetua di luar menggunakan batu surgawi untuk memperkuat formasi jarak jauh ini. Itu juga pertama kalinya Ryan melihat batu surgawi peringkat 2. Sepertinya batu surgawi peringkat 2 sangat langka sehingga bahkan keluarga kerajaan ingin menyelamatkannya, pikirnya, dan dia benar. Formasi teleportasi mulai hidup karena dengan cepat menguras batu surgawi menjadi debu. Namun, saat hendak diaktifkan, sebuah bayangan bergerak ke dalam gedung dan melompat ke dalam formasi di detik terakhir. Asteris Fub, asteris. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, seluruh kelompok menghilang.